Selamat pagi, Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Lentera GKJ Mergangsan. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu agar kehidupan kami boleh senantiasa ada di dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rasa iri seringkali tidak dipungkiri juga pernah kita rasakan. Misalkan kita merasa iri karena kehidupan seseorang itu jauh lebih baik daripada kehidupan kita. Baik itu terkait tingkat kemapanan ataupun terkait yang lainnya. Dan terkadang karena rasa iri itu juga kita menganggap bahwa Tuhan lebih sayang dia daripada saya. Rasa iri itu juga kemudian memunculkan perilaku yang negatif. Artinya, ketika kemudian rasa iri itu muncul dalam kehidupan seseorang, maka seseorang akan berusaha untuk menjatuhkan ataupun juga menghalalkan segala cara agar ia dapat terpuaskan. Misalkan, kalau tadi saya mengatakan iri tentang kehidupan ekonomi yang jauh lebih mapan, terkadang karena kita kemudian merasa iri yang jauh lebih besar, kita menghalalkan segala cara, dengan cara korupsi, dengan cara merampok, ataupun menipu dan yang lainnya. Ya, tujuannya memang untuk memuaskan kehidupan pribadinya agar ia merasa tidak tersaingi dan agar dia juga dapat dihargai oleh orang lain. Tetapi sebenarnya rasa iri pun juga tidak semata-mata harus dipandang negatif. Karena ada juga seseorang yang muncul perasaan iri dalam hatinya, kemudian ia berperilaku positif. Gimana caranya kemudian ia bisa menerima atau mencapai tujuannya itu? Misalkan dengan cara berusaha lebih keras, bekerja dengan lebih semangat, sehingga ia mampu menyaingi orang yang ia rasa iri tadi. Nah, dalam hal ini kita pun juga sebenarnya diperingatkan kembali dalam kehidupan iman Kristen. Di dalam bacaan kita Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32 menceritakan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Di situ kita dapat melihat bagaimana seorang bapa yang sungguh mengasihi dua orang anaknya. Anak yang ragil atau anak yang bungsu, ia meminta jatah kepada orang tuanya agar orang tuanya membagi harta bendanya. Kemudian yang terjadi adalah anak yang ragil atau anak yang bungsu itu menjual
hasil dari pembagian harta orang tuanya, dan kemudian ia hidup berfoya-foya di kota lain. Setelah harta bendanya habis, ia merasa hidup dalam kekurangan. Bahkan digambarkan untuk makan saja ia tidak mampu. Ia harus makan dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan di dalam ayat itu juga dikisahkan bagaimana anak yang bungsu itu mau makan dari ampas makanan babi. Hal itu kemudian membuat ia merasa kecewa, membuat ia merasa menyesal atas apa yang ia lakukan. Hingga pada akhirnya ia berpikir alangkah jauh lebih baiknya jikalau ia kembali kepada orang tuanya. Karena orang tuanya mempunyai pelayan-pelayan yang jauh lebih berkecukupan. Dan pada saat ia kembali ke rumah orang tuanya, dari kejauhan orang tuanya melihat, respon orang tuanya adalah merangkul, mencium, memberikan jubah yang terbaik, memberikan cincin, dan bahkan ia memotong lembu untuk mengadakan pesta bagi anaknya yang sudah lama tidak kembali. Hal itulah yang kemudian membuat iri hati bagi anaknya yang pertama. Anak pertama merasa iri karena selama hidupnya ia gunakan untuk mengabdi kepada ayahnya. Ia tidak pernah melanggar apa yang menjadi perintah orang tuanya. Tetapi ia merasa bahwa apa yang ia lakukan itu tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Seekor kambing pun tidak pernah orang tuanya siapkan untuk pesta bersama-sama dengan tuannya, bersama-sama dengan teman-temannya. Tetapi anak yang bungsu yang sudah menghambur-hamburkan uang orang tuanya malah justru mendapatkan perilaku yang berbeda. Hal inilah yang kemudian seringkali nampak dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Kita terkadang merasa iri jikalau kehidupan orang lain jauh lebih diberkati. Dan terkadang kita juga merasa iri kenapa orang yang selalu berbuat dosa masih mendapatkan berkat yang sama seperti halnya kita yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak adil. Kita menganggap bahwa Tuhan itu pilih kasih. Kita perlu waspada akan hal tersebut. Karena rasa iri itulah yang kemudian akan menghancurkan kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa kita yang sudah hidup dipilih oleh Allah sudah mendapatkan jatah bagian yang sungguh luar biasa besar. Segala kepunyaan Tuhan itu juga merupakan kepunyaan kita, dan sudah selayaknya kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena apa yang boleh kita rasakan itu merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Alangkah jauh lebih baik jikalau kemudian kita ikut mengucap syukur karena ada saudara-saudari kita yang mau untuk bertobat, mau untuk kembali kepada Kristus, bukan malah kemudian kita merasa iri karena hal tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama melihat kembali, mengintrospeksi diri kita masing-masing agar kita dijauhkan dari perasaan iri hati. Ingat, iri hati akan membuat seseorang hidup dalam kehancuran, karena seringkali yang nampak ketika seseorang merasakan iri hanyalah perilaku-perilaku negatif
sehingga seseorang dapat menghalalkan segala cara hanya untuk memuaskan nafsu keiriannya. Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, sudah selayaknya kita senantiasa mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh kami Engkau boleh ingatkan, terkadang kami merasa iri akan banyak hal. Merasa iri ketika orang lain lebih Tuhan berkati. Merasa iri ketika orang lain hidup jauh lebih mapan. Merasa iri ketika seseorang lebih Tuhan perhatikan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kembali bahwa kita patut bersyukur bahwa saudara-saudara kami yang boleh hidup di dalam pertobatan kembali kepada Tuhan. Dan biarlah keirian yang muncul dalam diri kami boleh kami ganti dengan rasa syukur karena berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Kami pun juga menyadari bahwa segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami itu merupakan berkat-berkat yang sungguh luar biasa. Dan ketika kami boleh menghargai, memberikan nilai yang tinggi atas berkat-berkat yang Tuhan berikan, maka kami akan dijauhkan dari perasaan-perasaan iri hati. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat mempunyai hati yang bijaksana, untuk dapat selalu mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan, sehingga pada kesempatan kali ini kami boleh hidup dalam kerendahan hati. Kami boleh hidup dalam ungkapan syukur, dan kami boleh hidup untuk tetap setia, taat kepada Tuhan, sehingga kami boleh semakin dijauhkan dari perasaan iri yang merasuki kehidupan kami. Berkati orang-orang yang ada di dekat kami, berkati musuh kami, dan berkati keluarga kami. Termasuk juga berkati setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami, sehingga kami boleh melaksanakan setiap tanggung jawab kami hanya di dalam limpahan kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat mengawali aktivitas hari-hari ke depan dengan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kita boleh senantiasa semakin dijauhkan dari perasaan iri hati. Tetap waspada, tetap jaga protokol kesehatan, dan biarlah kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati dan shalom.